Halo teman-teman, jadi saya kedapatan pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu seperti ini. Malam Kak Hyung, saya ingin invest RS, bukan rumah sakit, mungkin maksudnya reksadana saham ya. Tapi masih bingung, boleh kasih saya rekomen RD reksadana yang minim resiko, tapi profit yang lumayan. Saya ingin invest maksimal 1 tahun saja. Thanks Kak Hyung. Nah, di sini saya udah balesin ya, kalau untuk yang 1 tahun itu ya baiknya coba dilihat di reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi yang stabil. Nah, berdasarkan pertanyaan yang muncul seperti ini, saya jadi kepikiran. Tadi kan dia kan ngomonginnya reksadana saham ya, awal kali dia minta ya. Tapi karena jangka waktunya yang pendek, saya nggak rekomenin untuk reksadana saham. Nah, ngomong-ngomong soal pendek, oh enggak, maksudnya ngomong-ngomong soal yang jangka waktunya pendek, terutama di tahun 2022 ini, saya jadi penasaran apakah ada reksadana saham yang masih memberikan cuan di kala ekonomi yang bisa dikatakan masih kurang stabil. Seperti yang teman-teman ketahui ya, kita sempat bahas soal resesi, inflasi, dan sebagainya. Penasaran nggak? Apakah masih ada reksadana saham yang kasih kita cuan selama 2022 ini? Nah, jadi di video kali ini kita akan buka-bukaan reksadana yang memberikan cuan selama setahun 2022 ini. Dan bagi teman-teman yang ingin nobar, silahkan share videonya ke teman-teman yang lain dulu supaya kita nonton barengan video ini. Dan kita langsung saja masuk ke aplikasi yang saya gunakan untuk investasi reksadana. Ya, benar sekali. Aplikasi yang saya gunakan adalah Bibit Reksadana. Aplikasi ini sudah bisa di-download di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin kode referral bagi yang baru install agar dapat bonus cashback 25.000. Lanjut. Nah, bagi para subscriber setia, nah di-subscribe dulu dong makanya. Biasanya pada nanya ini, Hyung gimana keadaan portofolionya? Ya kalau yang untuk lain-lain ini karena obligasi stabil ya tetap naik dari 500.000 sudah 506.859. Lanjut lagi, yang biasa bikin agak deg-degan tuh bukan di sini, tapi di reksadana sahamnya. Loh kok kenapa? Karena kalau untuk reksadana pasar uang juga plus 0,3%. Kemudian untuk reksadana obligasi juga plus 1,64% ya. Kalau untuk reksadana saham, ya masih plus sih 12,71 untuk BNI dan untuk Sukor Invest Maxifannya plus 7,66. Nah, ini ketimbang dulu Sukor Invest Maxifan sudah mengalami penurunan. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya di mana kedua reksadana saham ini performnya plus 10-an persen. Oke. Jadi kita balik lagi ke pokok materi tadi ya. Yang reksadana portofolionya juga masih hijau-hijau, ayo kita sama-sama like videonya supaya hijau terus ya teman-teman ya. Nah, jadi kita penasaran nih selama di 2022 ini apa ada reksadana saham yang mencatatkan keuntungan mengingat keadaan yang lagi kurang stabil. Nah, maka dari itu kita langsung saja melihat reksadana saham, kemudian kita urutkan berdasarkan returnnya tertinggi dan year to date. Dan hasilnya, yaps, masih ada banyak reksadana saham yang mencatatkan profit ataupun return lebih dari 10%. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Ini yang dana reksa indeks syariah dikit lagi udah mau 10%. Tertinggi di BNP Paribas Sri Kehati plus 16% ya. Udah selesai sampai itu? Enggak, kita coba agak bongkar lebih dalam lagi. Nah, kita lihat di BNP Paribas Sri Kehati, teman-teman bisa lihat untuk 1 tahunnya plus 12%, tapi untuk year to date-nya itu plus 16%. Tadi di awal video ada saya sebutkan kenapa saya merekomendkan reksadana saham dan reksadana obligasi. Di sini teman-teman merem. Janganlah, kalau merem jadi nggak bisa lihat. Teman-teman melek lagi, oke? Lihat grafik di reksadana saham ini. Terlihat naik turunnya teman-teman ya, seperti ini.
Yaps, benar sekali. Itulah alasan kenapa saya tidak merekomendkan yang untuk investnya 1 tahun saja di reksadana saham. Meskipun ya returnnya ini 16%. Teman-teman catat dulu ya. Karena nanti di yang di selanjutnya akan lebih wow lagi ketika tahu return ini sangat tinggi. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ya. Sehingga apabila yang resiko atau profil resikonya sungguh sangat tinggi ya teman-teman ya, sebenarnya boleh untuk reksadana saham ya, tapi ingat ini resikonya sangat tinggi. Pada saat video ini dibikin ya memang returnnya baik plus 16%. Lanjut lagi teman-teman, di sini saya ingin teman-teman lihat juga di top holdingsnya. Lihat sekilas saja. ASII, BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, Cepin, Indofood, KLBF, Telkom, dan UNTR. Sudah 5 detik saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Like dulu kalau boleh. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Dan kita untuk Sukor Invest Equity Fund. Sukor Invest Equity Fund year to date-nya itu plus 14,29% teman-teman. Nah, teman-teman scroll agak ke bawah lagi untuk top holdingsnya. Nah, teman-teman, ada kayak dejavu gitu nggak? Ya nggak? Kan kok yuk kayaknya saham-sahamnya banyak yang mirip. Benar sekali. Karena saham-sahamnya seperti Adaro, ASI, BBRI, BBTN itu juga ada di top holdings di BNP tadi. Ini berarti saham-saham blue chip, saham-saham yang besar, gede itu masih mencatatkan performa yang baik di tahun 2022 ini. Jadi teman-teman nggak usah gemetaran, takut, ataupun terlalu cemas. Nah, tadi kan saya ada bilang kan akan memberikan hal yang wow, bahkan akan membuat teman-teman kaget ya. Jadi saya harap teman-teman minum air putihnya terlebih dahulu ya. Sudah, oke. Tekan tombol like-nya kalau boleh. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita back ya. Kenapa saya bilang return reksadana saham ini sangat tinggi? Alasannya, kita lihat adiknya reksadana obligasi, urutkan return tertingginya dan year to date-nya adalah 5,84% Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Ini hampir hanya sepertiganya dari reksadana saham tadi untuk reksadana obligasi. Bagaimana dengan adik paling kecilnya reksadana pasar uang? Nah, kalau untuk reksadana pasar uang sendiri, return-nya kita lihat year to date adalah 3,91%. Ya, hampir berarti 4 kali lipatnya ya si reksadana saham tadi 16%. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke pertanyaan di awal video tadi, masih ingat ya? Kalau udah lupa sini saya tampilin lagi, oke? Kenapa saya kurang merekomendasikan reksadana saham kepada investasi yang jangka waktunya kurang dari sama dengan 1 tahun? Alasannya so high risk banget. Tapi apakah boleh? Boleh apabila sudah mengenal profil resiko sendiri, sudah tahu belum tentu cuan di akhir waktu kita mau narik hasil investasi kita. Lah kenapa? Karena kalau diperbandingkan memang kata orang benar high risk high return, bergelombang ya tadi ya, dan returnnya 16% di reksadana saham BNP ketimbang yang di obligasi yang hanya sekitar berapa tadi 5%-an, dan untuk reksadana pasar uang yang di tingkat 4%-an. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi berdasarkan hasil kita lihat bersama, meskipun keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing kurang stabil, rupanya investasi masih menguntungkan di tahun 2022 ini. Benar kan? Ini sesuai data. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai memantapkan diri, silahkan ambil handphonenya, install aplikasinya, dan mulai investasi sekarang juga. Aplikasinya apa? Boleh gunakan Bibit. Kode referralnya apa? Tuh ada di atas ini. Dia dapat bonus 25.000. Dan mungkin bagi teman-teman yang Yung saya masih agak sedikit ragu, atau ada nggak Yung video-video lainnya yang lebih meyakinkan saya lagi, ini bisa nonton di video yang ini.
Dan bagi teman-teman yang pengen ketemu saya terus tiap minggunya, silahkan saja subscribe di sini. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya.